Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan manajer sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya selaku direktur perusahaan ingin mengajak kalian untuk berdiskusi mengenai proses pemasaran produk kita, yaitu produk teh telang. Baik, tanpa membuang waktu lama, langsung saja saya ingin mendengar presentasi dari manajer produksi. Baik, terima kasih kepada Ibu Direktur. Kami dari bagian produksi akan memaparkan hal-hal yang telah kami diskusikan sebelumnya. Bisa tolong di-share screen untuk PPT-nya. Oke, bisa langsung di next aja. Nah, sebelumnya saya akan memaparkan manfaat dari teh telang ini. Teh telang sendiri ini memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama yaitu menurunkan trigliserida dan total kolesterol darah. Yang kedua yaitu meningkatkan kadar kolesterol HDL. Yang ketiga yaitu berpotensi sebagai terapi alternatif dalam penanganan asma yang diinduksi oleh alergi. Dan yang terakhir yaitu menghambat pertumbuhan 3 bakteri penyebab kerusakan gigi, yaitu Streptococcus mutans, Lactobacillus casei, dan Staphylococcus aureus. Boleh dilanjut? Nah, kemudian ini adalah proses produksi yang telah kami diskusikan sebelumnya dengan bagian tim produksi lainnya. Yang pertama yaitu pengambilan bunga telang dari kebun. Nah, untuk tahap ini sebenarnya masih dalam tahap negosiasi dengan pihak-pihak yang ada di perkebunan. Hal ini membutuhkan waktu yang lama untuk negosiasi karena kami tidak ingin nantinya harga yang disepakati itu terlalu mahal ataupun terlalu murah sehingga bisa merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, kami dari bagian produksi sendiri memerlukan waktu yang sedikit agak lama untuk tahap negosiasi ini. Kemudian yang kedua yaitu ada proses pengeringan dengan mesin. Kami dari bagian produksi sendiri memilih menggunakan mesin karena menurut kami dengan menggunakan mesin hasil dari bunga telang ini lebih steril daripada dikeringkan langsung di bawah matahari, dan kemudian alasan lainnya yaitu lebih efektif dalam penggunaan waktu. Kemudian yang ketiga yaitu ada proses pencacahan. Nah, dalam hal ini teh telang yang telah dikeringkan dengan mesin tadi akan masuk ke dalam proses pencacahan menggunakan mesin ini. Kemudian yang terakhir yaitu ada proses pengemasan. Sekian dari bagian produksi, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh Ibu Direktur. Baik, kepada manajer produksi, terima kasih atas pemaparan materinya. Saya izin bertanya, mengenai tahap pengemasan, itu untuk progresnya udah sampai sejauh apa ya saat ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk proses pengemasan sendiri sebenarnya kami dari bagian produksi belum membicarakan lebih lanjut karena untuk pengemasan ini kami ingin nantinya ada hal-hal yang memang unik dari segi pengemasan produknya. Jadi nggak pasaran gitu. Jadi kami membutuhkan waktu yang sedikit lama untuk berdiskusi. Mungkin pada rapat selanjutnya akan kami paparkan. Terima kasih. Baik, Siska, terima kasih. Dari manajer produksi, selanjutnya saya ingin mendengarkan presentasi dari manajer keuangan. Baik, terima kasih Bu Direktur atas waktunya. Sebelumnya selamat pagi buat Ibu Direktur maupun teman-teman manajer semuanya. Bisa minta tolong di-share screen untuk host. Baik, terima kasih. Ini adalah hasil dari rundingan kami dari tim keuangan. Mungkin bisa di next. Untuk perencanaan yang pertama, tim kami sudah mensurvei di beberapa daerah, baik jenis bunga kering maupun bunga basah, yaitu daerah Bogor, Bantul, dan Ngawi.
Untuk daerah Bogor sendiri, bunga keringnya dibanderol dengan harga mulai dari 5.000 hingga 80.000 per gram. Lalu untuk bunga basahnya di Bogor, harga dimulai dari 15.000. Untuk daerah selanjutnya yaitu di Bantul, untuk jenis kering bunganya dimulai dari harga 5.000 hingga 25.000 saja. Untuk bunga basahnya dimulai dari harga 20.000 dengan isian 50 kuntum bunga. Lalu untuk daerah Ngawi sendiri, bunga keringnya dibanderol dengan harga mulai dari 3.000 hingga 45.000 per gram. Untuk bunga basahnya sendiri dibanderol dengan harga 2.000 per bunga saja. Mungkin bisa di next. Untuk survei harga kantung teh sendiri, kita menggunakan platform aplikasi belanja terbesar di Indonesia. Yang pertama ada Shopee, lalu yang kedua ada Tokopedia, dan yang ketiga adalah Lazada. Untuk kuantitasnya kita memilih 100 kantung teh. Yang pertama dari aplikasi Shopee sendiri dengan harga dimulai dari 10.000 hingga 37.500. Untuk Tokopedia dengan 100 kantung teh dimulai dari harga 12.500 hingga 31.000. Untuk aplikasi Lazada sendiri harganya dibanderol dengan harga 10.000 hingga 40.500. Ini bisa di next. Oh, baik, untuk survei dari harga paid promote sendiri, yang pertama post story, kebanyakan post story saja dimulai dari harga Rp5.000. Lalu untuk post feed saja di Instagram dimulai dari harga 8.000 ke atas. Lalu untuk post feeds dan story dimulai dari harga paling murah 15.000. Mungkin bisa di next. Untuk registrasi produk di BPOM, dimulai harganya yaitu 100.000 per produk untuk obat-obatan, lalu 100.000 per produk untuk makanan. Untuk perpanjangan registrasi produk yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali ini dibanderol dengan harga 1 juta per item untuk usaha kecil obat tradisional. Lalu untuk pajak produknya sendiri, karena ada peraturan baru, jadi barang hasil pertanian yang merupakan hasil perkebunan, tanaman pangan, hasil hutan, dan tanaman hias serta obat yang semula dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai berubah menjadi terkena pemotongan PPN dengan tarif 10% atas penyerahan dan impornya dan tarif 0% atas ekspor jenis barang tertentu. Baik, terima kasih. Mungkin dari Ibu Direktur ada yang ingin tanyakan? Baik, sekian terima kasih dari manajer keuangan. Saya ingin menyangkut pautkan bagian manajer produksi. Tadi kan terkait dengan produksi ada menggunakan mesin ya, alat mesin. Nah, itu keuangannya nanti untuk mengatur itu kurang lebih seperti apa ya? Mungkin bisa digambarkan sedikit gitu. Baik, terima kasih. Kemungkinan untuk pembelian atau teknik mesinnya sendiri kita harus mencari modal terlebih dahulu, dan jika amannya kita meminjam modal kepada bank yang berwenang saja. Terima kasih. Baik, terima kasih manajer keuangan. Selanjutnya saya ingin mendengar presentasi dari manajer pemasaran. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Manajer, dan juga rekan-rekan sekalian. Izin share screen ya. Oke, baik. Pemasaran produk teh telang. Ya, teh telang atau bunga telang. Teh telang ini merupakan teh yang berbahan dasar dari bunga telang. Apa sih bunga telang itu? Bunga telang itu merupakan tanaman atau tumbuhan yang banyak ditemukan di kawasan Asia Tenggara. Bunga ini memiliki warna biru yang mencoloknya. Selain bisa untuk pewarna makanan, bunga ini juga bisa dijadikan sebagai minuman, yaitu teh.
Sebelum dijadikan untuk minuman, ada proses produksinya terlebih dahulu, hingga akhirnya bunga tersebut menjadi kering dan bisa dikonsumsi. Teh telang ini berbahan dasar bunga telang. Nah, inilah yang akan kita kembangkan sebagai bisnis kita kali ini. Perencanaan pemasaran. Target pasar kita yaitu yang pertama kalangan remaja, contohnya mahasiswa, setelah itu kalangan lansia, kalangan menengah ke atas maupun ke bawah. Ya, pemasaran, pemanfaatan strategi pemasaran. Mengingat perkembangan sistem pemasaran modern yang begitu pesat dan persaingan pasar yang sangat kompetitif saat ini, produk teh agar dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan peningkatan nilai tambah antar mata rantai pemasaran produk teh. Kita bisa pemasaran melalui media sosial atau digital marketing. Nah, contohnya media sosial, e-commerce, Shopee, Tokopedia, dan website. Bisa juga menjual produk teh kita di toko kecil, serta kita bisa memanfaatkan event seperti bazar dan sebagainya. Oke, kekuatan atau keunggulan kita. Yang pertama memiliki bunga telang ini memiliki khasiat atau manfaat. Nah, yang kedua, harganya juga terjangkau dengan memiliki manfaat yang luar biasa menjadi keunggulan produk kita. Dan ketiga, tidak menggunakan bahan atau zat kimia. Oke. Ini salah ketik ini. Kekurangan kita sebetulnya. Ya, yang pertama kemasan kita ini sangat sederhana ya. Dan yang kedua kurang tahunya masyarakat luas tentang apa itu bunga telang. Baik, terima kasih Bu. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari manajer pemasaran. Di sini saya ingin bertanya kepada manajer pemasaran, bagaimana jika kan tadi media promosi atau penjualannya pemasaran ada di e-commerce dan juga di toko-toko. Nah, jika melalui e-commerce itu misalnya kita kan stoknya tadi kurang lebih kayak ditakarnya 100 piece ya. Kalau misalnya kita terdapat kendali, maksudnya nggak kejual laku semua, bagaimana dari manajer pemasaran? Dan juga untuk jual di toko-toko itu kan juga memerlukan proses izin legal secara resmi. Nah, bagaimana tindak lanjutnya seperti itu? Ya, stoknya tersisa gitu ya Bu. Ya, betul. Kita bisa tergantung dari konsumen kita ya. Misalkan ada yang lebih menonjol suka ke Shopee dan juga Lazada misalkan, dan juga Tokopedia. Ya, kita itu membagi itu semua. Jadi kalau ada stok sisanya, misalnya di Lazada, terus Tokopedia, setelah itu memanfaatkan orang-orang yang tadi. Jadi yang suka Lazada, yang suka Tokopedia, itu kan macam-macam ya Bu. Lanjut pertanyaan yang kedua mengenai izin ya Bu. Ini juga kita kan terus melanjutkan ke BPOM ya, untuk kita juga harus mengurus ke sana juga Ibu. Baik, itu Bu. Baik, terima kasih manajer pemasaran. Tapi saya ingin menanyakan satu lagi hal, boleh? Ya. Nah, kalau misalnya ini kan pemasaran produk ya, kira-kira setiap harinya gitu ada target penjualan laku habis berapa atau gimana gitu, ada nggak? Dan kalau misalnya ada, kurang lebih berapa piece gitu kisarannya? Untuk target sehari mungkin harus target 500 piece ya. 500 piece. Yang kedua apa Ibu? Pertanyaan Ibu, mohon maaf. Ya, untuk target perharian gitu aja sih. Dan berapa kisarannya? Udah jelas sih? 500 ya? Ya. Ya, baik. Terima kasih. Memanfaatkannya tadi, e-commerce tadi.
Oke, baik semuanya. Terima kasih kepada jajaran manajer sekalian. Baik, rapat kali ini akan saya tutup. Terima kasih banyak atas waktunya yang diluangkan untuk rapat hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.